kebetulan di kami di Prodi Pendidikan Kimia UPI itu uh, dosen itu tergabung dalam kelompok bidang keahlian ya. Ada 5 kelompok bidang keahlian. Kemudian pada tahun 2026 ini dirubah menjadi grup riset ya. Dan kita akhirnya menjadi 3 grup riset ya. Dan ini masing-masing apa namanya berkembang dan dengan grup ini ternyata memang alhamdulillah ya kita bisa bekerja sama dengan teman-teman dosen sehingga menghasilkan banyak yang kemudian kita lakukan dan apa yang saya sampaikan itu sebagian besarnya mungkin produk ya dari grup riset saya yang namanya intertekstualitas ya pembelajaran kimia gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu Bu Retno saya mau share kok bisa ya. Oke, Bisa, Bapak? oke, sudah. Kalau saya mau share dengan soundnya. Oke. Sudah terlihat ya Bu Retno ya. Terlihat, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya langsung saja bercerita bahwa eh, kami grup riset intertekstualitas pembelajaran kimia itu eh, berawal dari pemikiran bahwa eh, dalam pembelajaran kimia itu tentu saja core-nya bagaimana kita menyampaikan ya konsep-konsep kimia itu sehingga kemudian menjadi pemahaman ya bagi para peserta didik gitu. Dan dari berbagai macam pencarian yang kita lakukan, ini ada satu model yang dikembangkan oleh Sita Boroh ya. Sita Boroh ini uh, salah satu mahasiswa di Kertin waktu itu, yang kemudian tim kami juga ada yang di sana dan berdialog gitu. Yang kemudian uh, kita muncul apa satu kesimpulan gitu bahwa ciri khas ya konten kimia itu eh, direpresentasikan ya dalam 3 level gitu ya, level makro, kemudian level submikro dan level simbol. Dan ini yang kemudian menggambarkan keutuhan ya seorang baik peserta didik ya, guru ataupun dosen ketika dia menguasai konsep kimia itu. Yang kemudian secara keseluruhan itu kalau Silabora ini menggunakan istilah model mental ya. Dan ini yang kemudian saya secara pribadi mengembangkan terus bagaimana melihat ya model mental peserta didik, terutama peserta didik yang pelajari kimia. Di mana di dalam 3 level ini, sebagaimana kita ketahui, level makro itu real ya, sesuatu yang bisa kita amati, kita lihat, kita ukur ya, kita tentukan begitu. Kemudian sementara level submikro itu ya antara real dan representasi. Karena eh, submikro itu adalah materi-materi yang berukuran nano gitu ya, sehingga kemudian tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi kita bisa menggunakannya sebagai model ya untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara makro gitu. Dan tentu saja kalau kemudian kita menuliskan ya pengetahuan kimia ini ke dalam bentuk tulisan atau verbal itu mungkin akan sangat rumit gitu ya, sehingga muncul representasi simbolik gitu yang kalau simbolik jelas dia tidak nyata gitu ya, sehingga eh, ini yang kemudian seringkali menyebabkan masalah ketika seorang pendidik itu mengajar kimia memulai dengan level simbol ya. Kalau mulai dengan level simbol itu bisa dikatakan di atas 90% itu pasti siswa itu akan mengalami miskonsepsi gitu. Nah, kemudian model ini kita coba terus kembangkan kita menggunakan istilah KPK Intertext ini. Itu yang kemudian konten kimia itu sebenarnya eh, bagaimana sih gitu. Nah, konten kimia itu ya kita sepakat untuk kemudian kita merepresentasikan ya dalam dalam 3 level ini gitu ya. Eh, tetapi kalau secara sederhananya setiap konsep kimia
itu pasti dia akan memiliki level makro yang cukup banyak gitu ya, level makro yang cukup banyak. Misalnya kita bicara jari-jari atom itu kan atom sudah ada 100 lebih gitu ya. Sehingga eh, masing-masing mungkin kita bisa tampilkan ya secara makro yang bisa diamati seperti apa gitu. Dan eh, kita menggunakan atau mengembangkan istilah level simbol dari makro. Jadi peristiwa-peristiwa makro ini itu kadang-kala kita gambarkan dalam bentuk grafik misalnya, dalam bentuk kurva atau dalam bentuk tabel yang mungkin tidak menunjukkan proses yang bisa kita amati, kita lihat secara langsung, tapi kita bisa memahami ya bahwa di situ terjadi berbagai eh, perubahan, berbagai kondisi, berbagai macam data yang mungkin lebih nyaman ketika kita kemudian tampilkan dalam bentuk simbol gitu ya, dalam bentuk tabel atau kurva yang mungkin kalau di fisika itu dikenal dengan istilah multimodal gitu. Nah, kemudian setiap berbagai macam makro itu mungkin sesungguhnya memiliki level submikro yang mirip ya ketika dia pada satu konsep itu. Ya, sehingga ketika kita mengajarkan eh, misalnya hidrolisis gitu ya, kita mulai mengajarkan NaCl, larutan NaCl itu bersifat netral ya. Artinya kita uji dengan kertas lakmus atau alat ukur pH yang lain itu menunjukkan netral, maka pertanyaannya adalah mengapa demikian gitu. Nah, untuk menjawab itu ya kita kemudian bisa eh, masuk di level submikronya. Apa yang spesies yang ada ketika larutan NaCl ini atau NaCl ini kita masukkan dalam air. NaCl padatan itu spesiesnya apa, ketika dimasukkan dalam air spesiesnya apa gitu. Terus bagaimana kemudian interaksi antar spesies-spesies yang ada. Nah, dalam kasus NaCl tidak ada interaksi dengan H2O sehingga tidak ada perubahan H plus sama OH minus. Nah, level makro yang lain kita bisa menguji dengan larutan garam yang lain ya. Misalnya natrium astat misalnya atau yang lain gitu. Yang menunjukkan sifat asam basa yang berbeda. Ya, dan itu kalau level makronya cukup banyak, ya kita bisa buat dalam bentuk simbol makro. Kita buat tabelnya gitu, atau kita buat klasifikasinya. Ya, misalnya NaCl sifatnya apa, natrium astat sifatnya apa, ya, eh, natrium karbonat sifatnya apa dan seterusnya. Ya, kita bisa menggunakan larutan-larutan garam yang kita kenal, kemudian kita kelompokkan sifatnya asam, basa atau netral. Dan dari situ kita dalami secara submikro gitu ya. Makanya kalau level makro itu ya kadang kala memerlukan simbol ya untuk memperjelas, kadang kala tidak. Nah, secara submikroskopis di level nano, gitu, level atom, molekul atau ion, itu praktis menggunakan simbol yang kita bisa menggunakan model, kita menggunakan persamaan, atau kita menggunakan berbagai macam bentuk ya, bentuk-bentuk penggambaran tingkat energi dan seterusnya, gitu ya. Nah, sehingga ketika siswa itu memahami ini secara utuh, maka dia memahami konsep kimia itu secara utuh, gitu ya. Dan rata-rata ketika kita mengajarkan ya harus dimulai dari makro ya, dari makro, kemudian kalau perlu simbol kita buat simbolnya ya untuk mempermudah ya, kemudian masuk ke submikro gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mengajar kimia dimulai dari submikro, mengajarkan persamaan reaksi dimulai dari reaksi kimia itu pasti salah gitu, pasti banyak miskonsepsinya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam pengalaman siswa itu tentu saja ya kami sudah mengkaji ada pemahaman-pemahaman siswa yang salah ya secara logika yang kemudian kita sebut sebagai miskonsepsi gitu. Dan beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti ICCI yang di Australia itu kita sampaikan data-data, ada masukan ternyata kalau di Indonesia itu lebih banyaknya bukan miskonsepsi, tetapi lebih kepada eh, konsep yang tidak apa tidak jelas pengambilan keputusannya gitu ya.
atau saya menamakan dengan inkonsistensi gitu. Nah, inkonsistensi itu ya siswa itu tidak ada dasarnya, kadang benar, kadang salah, kadang nulisnya lengkap, ya, kadang kita sebut sebagai ion Na plus, kadang telah ditulis sebagai lambangnya simbolnya Na, kadang Na plus, kadang Na2 plus dan seterusnya gitu ya. Dan ini tentu saja kalau miskonsepsi itu lebih mudah diatasi. Karena miskonsepsi ini kan tinggal logikanya saja yang kemudian diperbaiki, maka dia akan kembali ke jalan yang benar. Tetapi kalau inkonsistensi, nah ini berat gitu ya, ini akan berat. Nah oleh karena itu kami sejak tahun 2008 itu terus berpikir bagaimana kemudian konsep kimia ini yang mungkin utuhnya, pemahaman utuhnya begini, banyak terjadi miskonsepsi, banyak inkonsistensi yang terjadi pada pelajar. Kita mencoba melihat lebih dalam, lebih jauh gitu. Kita mengkaji ternyata ada istilah threshold concept ya. Ada istilah threshold concept. Threshold concept itu merupakan konsep yang menjadi pintu gerbang kognitif ya menuju pemahaman terkait satu domain yang tidak dipahami sebelumnya gitu. Ibaratnya ketika kita mau masuk laboratorium misalnya, di situ ada pintunya, ada jendelanya ya. Apakah siswa itu bisa masuk eh, selain melalui pintu dan jendela, ya bisa saja. Melalui dinding bawah bisa, dinding atas bisa, tetapi tentu saja usahanya jauh lebih keras gitu. Tapi kalau dia tahu pintunya, ya maka dia akan bisa masuk ke ruang laboratorium tersebut dengan mudah gitu. Nah, oleh karena itu setiap konsep yang akan kita ajarkan itu ada thresholdnya, ada pintu gerbangnya gitu ya. Dan ini harus kita cari gitu ya. Di antaranya misalnya kita kalau belajar struktur atom ya itu ketika model atom Bohr itu pintunya adalah kuantisasi energi. Ketika belajar mekanika kuantum, pintunya selain kuantisasi energi adalah terkait dengan probabilitas gitu. Nah, ketika dua itu misalnya tidak terkuasai dengan baik, siswa akan kesulitan untuk memahami itu. Makanya threshold konsep dari setiap konsep itu juga harus kita cari. Selain itu, kita juga mendapatkan istilah troublesome knowledge gitu ya. Troublesome knowledge. Troublesome knowledge ini itu kita harus mempelajari karakter ya dari satu konsep itu. Bisa jadi satu konsep itu memang cukup kompleks bagi siswa. Mungkin memiliki makna yang berbeda dengan yang kita kenal gitu ya, mungkin juga tidak relevan dengan kehidupan siswa gitu. Mungkin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin bertentangan dengan apa yang diyakini siswa ya. Mungkin menggunakan istilah-istilah yang sama dengan apa yang dia tekuni dalam kehidupan sehari-hari tetapi maknanya berbeda. Jadi ini juga perlu kita pelajari sehingga ketika kita mau ngajar itu kita betul-betul mengenal dengan utuh konsep yang kita ajarkan. Sehingga kita berharap bahwa satu konsep kimia yang kita sudah apa susun sedemikian rupa itu menjadi sesuatu yang bagi guru itu mudah mengajarkannya. Bagi siswa itu mudah menerimanya dan juga dia kompatibel dengan berbagai berbagai tuntutan ya nanti saya sampaikan ya. Mungkin kalau sekarang itu apa eh, di Kementerian ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu ke pembelajaran mendalam misalnya, maka konten-konten yang kita siapkan ini juga harus kompatibel dengan itu. Ya, kalau secara internasional itu kita isunya adalah sustainability, harus kompatibel dengan itu. Beberapa waktu yang lalu isunya adalah mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir atau sebelumnya keterampilan proses, ya, itu harus kompatibel dengan itu gitu. Nah, kalau kemudian konten kimia itu kita kembangkan dengan baik, ya insya Allah dia akan menjadi konten yang teachable, yang accessible, dan yang kompatibel. Gitu. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya mengambil salah satu apa ya artikel yang diterbitkan oleh dosen di UiTM ya di Malaysia gitu, yang dia kemudian membuat ya TPACK ini saya kira dengan pendekatan yang baru karena ujungnya ujungnya itu bukan konten kimianya tapi ujungnya ini
Ya, misalnya ini kesimpulan TPACK-nya itu dalam mengajar kimia, saya tahu bagaimana menggunakan TIK sebagai alat untuk berbagi ide dan berpikir bersama. Jadi ujungnya itu bukan kontennya, bukan apa namanya eh, di teknologinya, tetapi justru di aspek-aspek pedagoginya gitu. Ya, bagaimana siswa itu berbagi ide, ya, bagaimana siswa itu berpikir reflektif, bagaimana siswa itu mampu merencanakan pembelajaran sendiri, ya, bagaimana siswa itu mampu memanfaatkan pemikiran dan gagasannya, bagaimana mampu mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, ya, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan seterusnya. Dan ini memang debatable ya, artinya kita bisa berdebat itu. Apakah kita ngajar kimia itu untuk ujungnya adalah konten kimia yang mesti dikuasai siswa, atau ujungnya adalah berbagai macam keterampilan-keterampilan, berbagai macam sikap yang mesti dimiliki gitu ya. Ya, keterampilan berpikir, keterampilan proses, maupun sikap-sikap sains yang seorang akademis yang dimiliki. Ini saya kira kita bisa apa namanya terus cari ya, kita bisa berdiskusi gitu. Tapi kalau saya memiliki kecenderungan semacam ini. Jadi konten kimia itu menjadi apa? Ketika kita ngajar kimia dengan baik, maka hasilnya itu tidak hanya sekedar bagaimana kita menguasai konten kimia, tetapi ada nurturan efek yang kemudian muncul di sana, gitu. Nah, ini Bapak Ibu eh, penelitian kami terakhir kemarin tahun 2025 yang mencoba memetakan ya kemampuan TPACK ya dari siswa calon mahasiswa calon guru ya mahasiswa calon guru di Indonesia dan di Malaysia ini memang ya kalau kita lihat mahasiswa di Malaysia itu menunjukkan nilai dasar yang lebih tinggi dalam semua aspek di TPACK. Ini menjadi apa namanya introspeksi ya bagi kita sebagai dosen-dosen pendidik calon guru gitu. Dibandingkan kalau kita lihat rata-ratanya itu kan antara 4 ya, 4 mungkin 4,5 gitu ya, sedikit di atas 4 lah gitu. Sementara kalau mahasiswa calon guru di Indonesia itu mungkin hanya sekitar 2 sampai 3 gitu ya. Dan ini kita pisahkan yang kalau misalnya yang hijau itu yang memang mahasiswa di LPTK tetapi ingin jadi guru gitu. Yang biru itu dia masuk LPTK tapi sebenarnya nggak ingin jadi guru gitu. Kalau di Malaysia ternyata juga sama ya. Ada mahasiswa yang masuk LPTK itu ingin jadi guru, yang biru itu, yang oranye adalah yang sebenarnya tidak ingin menjadi guru gitu. Nah, lihat dari situ di ini secara umum mahasiswa Indonesia yang bercita-cita menjadi guru itu umumnya memiliki skor yang lebih tinggi ya dalam pengetahuan inti ya seperti di apa PK ya pedagogical knowledge ya maupun di CK ya di contents apa knowledge gitu dibandingkan dengan mereka yang tidak berorientasi menjadi guru gitu. Sementara kalau kita lihat siswa Malaysia ini yang tidak berniat menjadi guru itu justru mendapatkan skor yang lebih tinggi dari semua aspek gitu ya, baik dari pedagogi apa knowledge-nya, ya teknologi teknologi knowledge-nya maupun content knowledge-nya gitu. Nah, artinya temuan ini menunjukkan bahwa aspek TIPACK itu ya ya berguna ya bagi mereka yang kemudian ingin menjadi guru atau bahkan yang tidak ingin menjadi guru pun mereka memerlukan gitu untuk mempelajari satu konsep itu perlu teknologi ya perlu konten dan perlu apa namanya aspek pedagogi ini gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati ini yang kemudian kami apa namanya kembangkan ya yang kami katakan tadi dalam KPK Intertext tadi ya, itu adalah bagaimana konten kimia yang sudah kita kemas dengan baik itu kemudian kita menggunakan teori konstruktivisme ya, bagaimana siswa itu menemukan konsepnya, sehingga tidak hanya sekedar penguasaan konsep ya atau model mental yang utuh yang dimiliki siswa, tetapi dia juga memiliki eh, keterampilan proses ya, memiliki keterampilan berpikir, memiliki sikap seorang akademis yang baik ya, literasi dan juga ini sustainability awareness ya, yang ini yang menjadi tema kita gitu. Ya, walaupun terus terang saja kami selama ini masih banyak meneliti terkait dengan
bagaimana kita intertekskan ya antara penguasaan konsepnya, keterampilan prosesnya dengan keterampilan berpikirnya ya. Dan kita sudah mulai masuk ke beberapa scientific attitudes ya, misalnya kayak kemampuan regulasi ya, apa keterlibatan, ya. Kemudian misalnya efikasi ya dan seterusnya itu sudah banyak kita lakukan. Nah, kita akan tahun ini ya 2025 2026 kita akan masuk ke sustainability ya karena tadi yang sebagaimana kita pahami ini menjadi target ya sampai tahun 2030. Dan beberapa produk yang sudah kami kembangkan, kami mulai mengkaji ya kondisi real ya dari di lapangan siswa-siswa kita. Kemudian kita juga sudah mengembangkan berbagai macam strategi pembelajaran ya eh, yang bernafaskan konstruktivisme ya dari POGIL ya, POE, learning cycle, project base ya, problem base ya. Kita juga mengembangkan berbagai macam bahan ajar gitu ya. Berbagai bahan ajar, kita juga mengembangkan berbagai macam multimedia ya. Dan rata-rata hampir setiap tahun ya kita punya sekitar mungkin 10 10 sampai 30-an lah mahasiswa S1, S2 dan S3 yang terus bersama kami mengembangkan ini ya kami juga mengembangkan tes diagnostik model mental ya yang pertama multi tier, yang kedua multi tier itu untuk yang mereka uh, yang mereka ingin menyesuaikan saja apa yang dalam pikirannya dengan opsi jawaban. Kemudian TDMPOE ini urean sifatnya, kemudian IAE itu eh, verbal gitu ya. Jadi kita sebelum tes itu akan tanya, Anda kira-kira lebih mudah menyatakan apa yang ada dalam pikiran Anda itu dalam secara verbal, secara tertulis atau menyesuaikan ya apa yang ada dalam pikiran dengan opsi yang ada. Jadi memang dari berbagai macam tes diagnostik ini, itu yang paling susah adalah yang multi tier ya, karena kita harus menjamin bahwa apa yang ada dalam pikiran siswa atau model mental siswa itu harus ada opsinya, tidak boleh tidak ada opsinya gitu ya. Ya mau benar mau salah harus ada opsinya. Kami juga mengembangkan beberapa asesmen keterampilan ya. Ini masih dalam proses gitu. Kalau yang tes diagnostik model mental sudah banyak yang kita dapatkan gitu. Nah ini Bapak Ibu satu contoh barangkali mungkin mudah-mudahan waktunya cukup. Ini mungkin sekitar 7 menit, 8 menit gitu. Saya akan Assalamualaikum, hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga maaf Bu Retno suaranya terdengar ya. Terdengar, Prof. Terdengar jelas. Terdengar ya. Ya. Oke. Eh, saya akan share lagi. pada kesempatan kali ini kita Is- akan sama-sama belajar tentang proses elektrolisis pada lelehan garam dengan elektroda inert bersama Kak Sindu. Namun sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri dengan berdoa dan menyiapkan alat tulisnya agar apa yang kita pelajari bisa diberkahi dan dapat mudah dipahami. Apakah adik-adik sudah siap? Ayo kita mulai. Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, sebesar 52% atau sekitar 72 juta ton cadangan nikel. Nikel banyak ditemukan di wilayah Pulau Sulawesi dan juga Pulau Maluku. Logam nikel dapat diproduksi dari bahan biji nikel latrik dan dari bahan biji nikel sulfida. Salah satu proses dalam produksi logam nikel adalah proses peleburan yang menggunakan electric arc furnace. Electric arc furnace atau disingkat sebagai EAF merupakan alat yang terdiri dari wadah yang diisi dengan logam yang ingin dileburkan dengan 3 elektrode berbahan grafit atau karbon. Nah, elektrode ini akan menghantarkan listrik sehingga logam dapat melebur, di mana terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi pada logam yang kemudian akan terpisah dengan unsur lain. Nah,
Penggunaan listrik untuk terjadinya reaksi kimia inilah yang kita sebut sebagai proses elektrolisis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dua proses elektrolisis pada lelehan garam timbal 2 bromida dan lelehan garam zinc klorida. Berdasarkan perangkat tadi, kita membutuhkan beberapa alat utama untuk menjalankan proses elektrolisis. Yang pertama, kita membutuhkan sumber listrik. Yang kedua, kita membutuhkan wadah untuk elektrolit. Yang ketiga, kita membutuhkan kawat yang tersambung dengan dua elektrode. Nah, elektrode ini memiliki dua jenis. Yang pertama, elektrode yang bernama anode atau tempat terjadinya oksidasi yang memiliki tanda positif. Dan yang kedua, yang bersifat katode atau merupakan tempat yang terjadinya reduksi dengan tanda negatif. Nah, adik-adik ingat kan, kalau elektrolit itu merupakan larutan yang mengandung muatan. Ada yang positif, kita sebut kation, dan juga ada yang negatif yang kita sebut sebagai anion. Nah, pada contoh yang kali ini kita akan melelehkan garam timbal 2 bromida yang nantinya akan disambungkan dengan set alat elektrolisis. Garam timbal 2 bromida ini kita lelehkan atau kita panaskan hingga suhu 371 derajat Celcius atau hingga meleleh. Nah, ketika sudah meleleh, menurut adik-adik, spesies apa yang terdapat pada lelehan garam timbal 2 bromida? Betul, spesies yang ada pada lelehan garam timbal 2 bromida adalah ion Pb2+ dan juga ion Br-. Nah, setelah dilelehkan, langkah kedua adalah mencelupkan dua elektrode kepada lelehan garam timbal 2 bromida, yang mana elektrode ini akan kita sambungkan dengan kabel atau dengan kawat ke sumber energi listrik. Nah, ketika semua set alatnya sudah disambungkan, menurut adik-adik, apa reaksi yang akan terjadi pada lelehan tersebut? Oke, set alat elektrolisis sudah lengkap disambungkan. Sekarang kita nyalakan sumber energi listriknya, kita tunggu. Wow, coba perhatikan ini adik-adik. Warna lelehan PbBr2 berubah, terutama pada daerah anode menjadi coklat dan juga terbentuk gas coklat. Selain itu, terdapat logam yang mengendap di daerah katode. Ketika garam timbal 2 bromida dilelehkan, ikatan molekul atom Pb dan atom Br terputus, dan garam timbal 2 bromida terurai menjadi ion-ion pembentuknya, sehingga spesies yang ada pada lelehan garam timbal 2 bromida adalah ion Pb2+ dan ion Br-. Nah, ketika kedua elektrode sudah dicelupkan kepada lelehan yang mana sudah tersambung dengan sumber energi listrik, sisi positif sumber energi listrik akan menarik elektron yang ada pada lelehan garam timbal 2 bromida, tepatnya elektron yang dimiliki oleh ion Br-. Nah, ion Br- ini akan tertarik kepada elektrode yang tersambung dengan sisi positif sumber energi listrik. Ketika ion Br- mendekati elektrode ini, ion Br- akan memberikan elektronnya sehingga ion Br- mengalami oksidasi menjadi gas brom. Nah, elektrode ini disebut sebagai anode karena menjadi tempat terjadinya oksidasi. Nah, elektron yang berasal dari ion Br- akan bergerak melalui kabel menuju elektrode yang lainnya. Nah, elektron yang berada pada elektrode ini akan menarik ion Pb2+ yang ada pada lelehan garam timbal 2 bromida. Pb2+ akan mengikat dua elektron sehingga ia akan mengalami reduksi menjadi logam timbal yang akan mengendap pada wadah lelehan garam. Nah, elektrode ini disebut sebagai katode karena menjadi tempat terjadinya reduksi. Sehingga yang mengalami oksidasi adalah ion Br- pada anode dengan reaksi sebagai berikut. Dan yang mengalami reduksi adalah ion Pb2+ pada katode dengan reaksi sebagai berikut. Oke, Assalamualaikum. Ya, itu tadi apa namanya satu contoh ya bagaimana kita mengembangkan satu proses pembelajaran ya berbasis intertext gitu yang mungkin kita akan uh, bisa apa urutannya akan berbeda tergantung dari model ya pembelajaran yang kemudian kita akan terapkan.
Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di tahun 2025 kemarin di akhir ya, dan tahun 2026 ini kami akan mulai masuk bagaimana pembelajaran kimia itu yang kemudian eh, menyumbang ya capaian dari SDGs gitu. Dan ini kalau kita lihat, biasanya kami memang kalau meneliti kita lihat dulu kondisi awalnya seperti apa gitu ya. Ini capaian Indonesia di tahun 2000 apa ini pentahapan ya visi Indonesia Emas 2045 ternyata memang di tahun 2030 itu adalah menuntaskan ya target SDGs ya. Dan ini tentu saja kita sebagai apa akademisi di bidang pendidikan kimia itu juga memiliki apa peran ya di sana. Nah, ini ternyata hasil hasil yang dicapai di tahun 2025 tidak cukup menarik ya. Ini ada di kalau kita lihat capaiannya itu rata-rata yang tertinggi adalah SDG 1 ya, kemudian 4 ini terkait dengan pendidikan, kemudian 12 13 ya. Ini saya kira 12 13 sudah terkait dengan kimia dan kita skor di negara cukup tinggi 70,2 ya, dan kita berada di ranking 77 dari 167 apa negara gitu. Dan ini kalau kemudian dilihat eh, upaya dan komitmen dari pemerintah itu juga cukup cukup baik ya. Artinya dari survei 74 negara itu kita upaya dan komitmen pemerintah untuk SDGs ini berada di posisi 7 dan ini saya kira dukungan pemerintah cukup cukup menarik gitu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat SDGs terutama ini di Asia Pasifik ya ini memang targetnya ini cukup landai sebenarnya karena 2030 itu inginnya segini gitu ya. Capaiannya kalau kita ekstrapolasi dari yang ada itu cuma segini gitu. Makanya di tahun 2026 ini atau 25, 26 ini kita butuh lompatan-lompatan gitu untuk mencapai apa namanya SDGs ini. Itu sehingga saya kira ini menjadi isu yang menarik terutama di kimia karena kita sangat eh, apa sangat banyak ya SDGs yang terkait dengan kita, diantaranya eh, yang nomor 3 ya, nomor 4 ya, kemudian nomor 6 ya, 7 ya, kemudian 9, 12, 13, 14, 15 gitu. Hampir 50% itu kita bisa menyumbangkan ya. Baik yang sifatnya mendasar ya, yang bahwa ini adalah SDGs yang mendasar, kemudian lingkungan yang perlu kita selamatkan. Dari lingkungan itu kemudian nanti secara society itu lebih nyaman, bisa berkembang, baru kemudian ujungnya di ekonomi gitu. Nah, ini beberapa peran yang kemudian bisa kita maksimalkan dalam pelajaran kimia. Misalnya SDG yang ketiga itu terkait dengan eh, bagaimana kita ini apa obat-obatan gitu ya, vaksin ya, keamanan pangan ya dan seterusnya. Ini saya kira zat aditif kayak gitu ya. Saya kira banyak dampak zat kimia terhadap kesehatan. Ini saya kira kita bisa banyak berperan. Kemudian dari sisi empat, ini yang terkait dengan pendidikan berkualitas ya, mengembangkan literasi sains ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah ya, scientific attitude dan seterusnya. Kemudian kita menambah 21 dan seterusnya. Kemudian SDG 6 itu terkait dengan pengolahan dan pemurnian air ya, terutama air bersih dan sanitasi gitu. Ya, penanganan limbah dan seterusnya kita juga bisa masuk di sana. Kemudian SDG 7 ya terkait dengan energi ya, energi bersih ya, pengembangan baterai ya, sel surya ya, biofuel ya. Kemudian reaksi kimia ya kayak tadi ya elektro elektro apa kimia ya itu saya kira sangat terkait di sini ya. Kemudian SDG 9 ya terkait dengan proses industri kimia ya. Kemudian inovasi material baru itu, kemudian teknologi ramah lingkungan ya. Kemudian SDG 12 terkait dengan pengolahan limbah ya, green chemistry ini yang juga banyak berkembang, efisiensi penggunaan bahan kimia, SDG 13 terkait dengan apa rumah kaca ya, terkait dengan berbagai macam reaksi kimia yang ada di atmosfer ya. Kemudian emisi ya yang sekarang juga menjadi isu. Kemudian SDG 14 15
terkait dengan pencemaran ya, penggunaan pestisida dan seterusnya. Ini saya kira cukup banyak yang bisa kita perankan sehingga mungkin sekarang ini kan Bapak Ibu di terutama di eh, PTNBH ya itu kan ada beberapa jenis penelitian yang sedang dibuka gitu ya, ada RKI, ada RLKI dan seterusnya itu saya kira kalau Bapak Ibu nanti ingin apa namanya bekerja sama, kami juga bisa ikut ya bekerja sama ya silakan nanti kita bisa saling kontak, saling ini beberapa hari ini saya kira waktu yang cukup baik untuk mengembangkan bagaimana pembelajaran kimia ini yang kemudian memiliki dampak ya terhadap apa SDGs ya saya kira ini luas bisa kita kembangkan gitu. Nah, ini bagian terakhir yang ingin disampaikan yaitu terkait dengan ini salah satu hasil ya penelitian kami di tahun 2025 kemarin ya terkait dengan eh, orientasi ya mahasiswa calon guru terhadap sustainability awareness ya. Ini sebagai data awal yang nanti selanjutnya kita akan mengembangkan sesuai dengan kondisi ini. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ya itu orientasi guru ya itu umumnya unggul di semua dimensi. Artinya mahasiswa calon guru yang ingin jadi guru itu memiliki keunggulan di semua dimensi dengan rata-rata eh, tertinggi itu kalau kita lihat kan ada di SA itu terkait dengan apa pengetahuan ya, sustainability knowledge, knowingness ya. Kemudian ESK yang SA itu terkait dengan attitude, kemudian yang SB itu terkait dengan behavior gitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu ternyata secara grafik pengetahuan kalau masyarakat Indonesia itu pengetahuan dengan kemudian secara sikap itu mirip tetapi secara perilaku ya behaviornya itu masih rendah gitu ya. Dan ini juga sebenarnya terjadi di di negara apa Malaysia gitu. Tapi memang di negara Malaysia ini sekali lagi menunjukkan tren yang cukup berbeda ya. Jadi justru mahasiswa yang tidak berorientasi menjadi guru itu yang lebih tinggi ya, lebih tinggi gitu, mencapai apa rata-rata ya. Dan di sekali lagi di luar negara itu aspek terendah adalah terkait dengan sustainability behavior, artinya perilaku ini yang terus kita perbaiki ya. Kemudian secara umum memang eh, sustainability awareness ini itu jauh lebih tinggi mahasiswa calon guru di Malaysia ya dibanding di Indonesia gitu dan tekannya pada behavior ini dan ini saya kira kalau kita penelitian terkait dengan sustainability itu berkutat kepada pengetahuan kepada sikap itu saya kira sudah cukup tinggi. Nah, kita harus beralih kepada bagaimana merubah perilaku ya penelitian-penelitian pembelajaran yang bisa merubah perilaku. Nah, ini yang kemudian menjadi poin penting ya sebenarnya dalam penelitian ini dan soal nanti akan kami dan tim akan kembangkan juga ini rekomendasi Bapak Ibu yang melakukan penelitian terkait dengan sustainability ini juga berorientasi kepada perubahan perilaku ya tidak lagi kepada sekedar pengetahuan maupun sikapnya ya. Ini data yang apa angket yang kita gunakan ya untuk mendapatkan data-data di atas gitu. Oke, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau waktunya terlalu lama. Saya kira demikian, Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wiji atas paparannya yang luar biasa ya, sangat komprehensif dan membuka perspektif baru bagi kita semua Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Prof. Wiji bahwa melalui desain pembelajaran tadi berbasis intertekstualitas ya, menekankan bahwa konten kimia perlu dirancang agar teachable, accessible, dan compatible gitu. Sehingga konsep-konsep kimianya tidak hanya dipahami secara konseptual, tapi juga bermakna dan relevan dengan konteks kehidupan nyata. Terima kasih, Prof. Atas paparannya ya. Tadi juga menegaskan pentingnya keterpaduan TPACK sebagai fondasi dalam mengkaitkan konten kimia, pedagogi, dan teknologi, khususnya dalam membangun pembelajaran yang berorientasi keberlanjutan. Luar biasa ya Bapak Ibu.
Terima kasih atas paparannya, Prof. Wiji. Berikutnya untuk sesi tanya jawab nantinya akan kami gabungkan saja ya Bapak Ibu di akhir sesi dengan narasumber. Jadi nanti terintegrasi saja. Bapak Ibu silakan sambil jika ada yang ingin ditanyakan boleh sambil di eh, chat di kolom chat ya, nanti akan kami catat dan nanti ditujukannya untuk Prof. Wiji atau kepada Dr. Asih nantinya begitu ya. Baik Bapak Ibu langsung saja karena tadi waktunya sudah banyak terpakai karena kesalahan teknis begitu. Jadi selanjutnya kita akan lanjutkan paparan dari narasumber kedua yang akan mengajak kita melihat bagaimana pendidikan kimia berkelanjutan tidak hanya dari sisi desain pembelajaran tapi juga dari perspektif filosofis, kognitif, dan praktis. Silakan kami persilakan kepada Dr. Pet Asih Widiwi Sudawati MPD dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Bu Asih. Ya, terima kasih. Suara saya masuk? Masuk, Ibu. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya. eh saya mengucapkan terima kasih untuk HKI juga. Sebenarnya saya pengurus dan juga untuk menambahkan Pak Wiji yang tampil ya, Pak Wiji ya. Yang saya hormati Pak Wiji dan juga yang ada di sini masih ada di sini Bu Maria, Prof Yanta yang sudah berinisiasi untuk membuat webinar ini. Terima kasih sama Bu Okta ya, sama ada tim pengurus juga, ada Pak Ferli juga. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu, Profesor, dosen, guru, kemudian juga ada mahasiswa-mahasiswa kami juga yang berbahagia semuanya. Terima kasih. Izin share screen, Mbak Retno. Silakan Ibu. Iya, saya coba ini. Oke, saya coba untuk share screen saja. Untuk slideshow mungkin bisa di ini ya. Nah, di sini saya nggak banyak, slide saya cuma 15. Jadinya menambahkan untuk waktu untuk sampai ke akhir sedikit menambahkan sebenarnya sudah sangat komplit sekali yang disampaikan oleh Pak Wiji dan mungkin ada sedikit eh, hampir kemiripan ya Pak Wiji ya. Tapi di sini saya tidak kebetulan saya tidak memaparkan hasil empiris. Jadi saya di sini hanya melihat sebagai perspektif seperti itu. Jadi bagaimana kita di sini sebagai ahli mungkin profesor bidang pendidikan kimia, dan juga guru kimia atau calon guru kimia melihat atau mengemas eh, pembelajaran kimia atau kimia itu dalam konteks pendidikan kimia berkelanjutan bagaimana kita mendesain. Dan di sini mungkin adalah landasan saja dilihat dari perspektif beberapa perspektif, kemudian ada filosofi mungkin sedikit ya. Jadi kemudian sedikit praktisnya itu contohnya mungkin hampir sama Pak Wiji ketika mengutarakan tentang garam. Saya juga tadi kayaknya ada garam juga. Nah, mungkin saya minta untuk Bapak Ibu untuk sedikit sharing ya, sharing untuk mungkin ini slide saya masih on. Silahkan mungkin Bapak Ibu apa ya, scan QR code saya. Monggo bebas untuk bisa memberikan satu kata deh untuk bagaimana sih untuk Bapak Ibu di sini entah dari berbagai keahlian Bapak Ibu eh ya bagaimana mengintegrasikan konsep-konsep kimia dalam sebuah proses istilahnya di sini adalah kita tariknya adalah ke fenomena alam yang kompleks misalnya kalau kita tahu fenomena alam kompleks mungkin akibat dari climate change ada apa istilahnya global warming kemudian ada green apa namanya greenhouse effect dan yang lain silahkan Bapak Ibu men-scan jadi kita coba untuk brainstorming saja mungkin yang ada di pemikiran Bapak Ibu spontan seperti itu untuk mengintegrasikan mungkin kalau tadi Pak
Prof. Wiji sudah mengutarakan untuk konsep kimianya itu harus ada thresholdnya tuh untuk bisa belajar. Nah, ini mungkin saya konteksnya mungkin lebih luas ya, lebih luas untuk konsep kimia itu di mana sih yang apa yang bisa kita integrasikan atau bagaimana caranya. Ya, di sini ada bagaimana berarti kan metode, mungkin metodenya bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan misalnya kalau tadi ada konsep struktur atom seperti itu karena kalau mungkin struktur atom agak lebih ini ya, lebih konseptual kalau mahasiswa bilangnya kadang abstrak kayak gitu nggih. Jadi ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah ini ada beberapa cara karena ini kita bilangnya bagaimana mengintegrasikan berarti kita lihat dari konteks metode. Nah, ini ada problem. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah perso ya artinya di Indonesia sendiri kita apa namanya highlight seperti itu untuk atau suggest atau menyarankan guru-guru kimia untuk menggunakan problem based learning seperti itu. Nah, ini terima kasih ada beberapa dari Bapak Ibu yang kalau kita lihat dari cloud sini yang paling banyak men-type atau men-teks apa namanya kata atau metode atau cara untuk mengintegrasikan konteks konsep kimia dalam konteks ya dari konteks yang sangat kompleks adalah studi kasus, ada problem. Yang saya highlight di sini yang hijau itu cukup banyak dari Bapak Ibu yang istilahnya memiliki pemikiran secara spontan bahwa ini dengan studi kasus nih, dengan kontekstual, dengan memberikan problem, kemudian dengan memberikan contoh, ya, dengan memberikan contoh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa yang kuning mungkin akan berubah, yang hijau masih yang banyak, tapi ada beberapa juga yang masih istilahnya yang sebenarnya ini sedikit yang item itu kan hanya satu dua yang mengetik ya artinya tapi ini adalah juga sangat penting tuh misalnya fenomena terkini misalnya ini dengan cara memberikan sebuah fenomena terkini atau masalah kontekstual. Nah, ini simulasi. Nah, simulasi juga sangat penting penerapan dan ini ada proyek kemudian ada yang etnoscience ya etnoscience eh apa namanya analisis gejala kontekstual ada juga yang sangat terkenal di antara ya banyak ya banyak di antara kita adalah socio-scientific issue. Ini SSI yang banyak diangkat dalam penelitian ya jadi cara-cara untuk mengintegrasikan konsep kimia ya dari Bapak Ibu ini adalah socio-scientific issue sangat ya cukup banyak ini dengan berbagai macam terminologi di sini. Nah, SSI, nah terima kasih Bapak Ibu yang paling banyak mungkin studi kasus di sini yang cukup cukup Bapak Ibu cukup banyak ya responden yang ini. Nah, oke terima kasih sekali untuk pollnya mungkin akan kita lanjutkan untuk yang ini. Kalau kita garis bawah ini ada studi kasus, maka mungkin saya akan memberikan sebuah kasus ya. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu di sini misalnya ada kasus ya, studi kasus. Mungkin saya tadi pertanyaannya bagaimana membawa ya istilahnya mengintegrasikan konsep kimia ke dalam sebuah konteks ya, konteks yang kompleks. Nah, di sini saya membuat sebuah perbandingan. Kalau Pak Wiji tadi ini adalah dunia makroskopik dan mikroskopik. Nah, ketika kita memulainya dari sebuah pertanyaan bagaimana sih kalau misalnya kalau lihat dari filosofi ya istilahnya ketika kita seorang guru saya mau menyampaikan kimia itu mulai dari mana ya kalau misalnya ada hubungannya dengan eh, pendidikan lingkungan gitu ya atau environmental education ya misalnya ada emisi gas rumah kaca. Nah, emisi gas rumah kaca kan kita klaim sebagai sebuah apa namanya fenomena kompleks atau istilahnya konteks ya di dalam konteks yang kalau misalnya tadi
Pak Wiji bilang, oh ini harus kontekstual nih. Nah, ketika kita bawa ke isu lingkungan bisa membawa sebuah gas emisi rumah kaca, di mana di situ ada sebuah, kalau misalnya tadi ada metode yang sudah Bapak Ibu ketik tadi ada beberapa, oh dengan problem nih. Nah, bisa juga Bapak Ibu memberikan, kalau misalnya mendeliver konsep emisi gas rumah kaca, kita bisa memberikan sebuah pertanyaan ke anak, atau istilahnya anak, bagaimana kita bisa membuat anak itu bertanya, apa sih partikel yang berkontribusi dalam sebuah eh, konteks emisi gas rumah kaca. Di sini pasti kalau kami ya, istilahnya kami atau Bapak Ibu yang sudah profesor atau yang dosen atau yang lain, pasti mereka kan sudah tahu, oh yang salah satunya partikelnya adalah karbon dioksida sebagai salah satu gas rumah kaca. Tapi ketika kita compare ke novice atau ke student atau ke siswa yang mungkin baru pertama, mereka mungkin secara secara umum mereka sudah tahu, oh karbon dioksida. Tetapi bagaimana sih karbon dioksida? Apa istilahnya Kak, properties atau sifatnya karbon dioksida itu seperti apa sih? Nah, karbon dioksida misalnya, kalau misalnya kita memberikan stimulasi, istilahnya pertanyaan lebih lanjut selain apa sih propertiesnya, apa sih CO2, tetapi impact, istilahnya ada pertanyaan lebih lanjut, kalau CO2 itu diserap oleh laut misalnya berlebih, apa impactnya atau apa dampaknya, memicu apa, seperti itu. Kadang kalau misalnya kita dari, ya saya tadi meng-highlight, kalau kita membawa apa namanya, atau mengajarkan kimia, mungkin starting dari yang sebelah kiri kita yaitu karbon dioksida. Oh dia molekul. Kemudian dengan menggunakan struktur Lewis seperti ini, dengan apa namanya, ciri-ciri, istilahnya ciri molekulnya seperti ini. Tetapi bagaimana medrak atau mengkonekkan dengan sebuah konteks emisi rumah kaca. Ini merupakan sebuah PR tersendiri, dari beberapa jurnal pun sampai sekarang masih terus untuk membuat sebuah koneksi seperti itu. Kalau misalnya kebetulan kalau saya dulu, karena saya mungkin masih junior, jadi disertasi saya hanya bisa mengidentifikasi anak itu paling tidak tahu bentuk partikel paling dasarnya karbon dioksida itu apa sih, sebelum kita tarik ke sebuah konteks yang lebih kompleks seperti itu. Itu merupakan PR tersendiri. At least kalau ada komparasi seperti ini, ada sebuah konflik kognitif, istilahnya kalau misalnya anak berpikiran bahwa oh dia CO2 molekul bentuknya seperti, kalau misalnya dia molekul maka dia harus ikatannya seperti apa. Ini lebih kompleks lagi. Jadi bagaimana seseorang itu berpikir seperti itu. Nah, di sini mungkin karena saya kebetulan berawal dari konteks cara berpikir gitu kan, cara berpikir. Jadi cara berpikir memikirkan, kalau misalnya saya melihat fenomena atau istilahnya anak melihat sebuah fenomena kimia, bagaimana sih mereka memikirkan dalam level yang paling rendah, paling sederhana, bukan paling rendah, paling paling chemical, sampai ke sebuah konsep yang lebih besar. Nah, di sini mungkin ya karena saya background saya adalah berpikir sistem atau berpikir tingkat sistem atau system thinking, yang tadi sudah dipaparkan bahwa oh besok yang sebelumnya lah system thinking, mungkin saya masih berpikir bahwa apa namanya, seorang anak ya, seorang istilahnya kalau kita bandingkan anak belajar itu paling tidak kita stimulasi untuk bagaimana mereka berpikir. Berpikir tingkat sistem itu adalah sangat penting menurut klaim saya, menurut klaim saya, karena apa namanya, kontekstualitas atau mengkontekstualisasikan konsep kimia itu dimulai dari seseorang itu bisa membuat sebuah koneksi, atau memulai dari dia bisa berpikir dari sebuah sistem seperti itu. Itu menurut perspektif saya. Mungkin mohon maaf, mungkin Bapak Ibu di sini ada perspektif yang lain. Ketika anak itu sudah bisa berpikir tingkat sistem seperti itu dalam pembelajaran kimia, asumsi saya, dia seharusnya seorang anak itu mulai berpikir dari sebuah level komponen atau istilahnya bagian terkecil dari sebuah sistem, yaitu kalau misalnya di sini contohnya misalnya ada elektron. Kalau di video tadi mungkin
apa namanya konsep elektrokimia disampaikan bahwa oh adanya transfer elektron nih di elektrokimia, kemudian ada visualisasinya nih. Nah, ketika kita ngomong tentang konsep berpikir, paling tidak apa namanya dari perspektif ini saya meng-highlight, mohon maaf ini meng-highlight dari sistem thinking. Ketika seseorang itu melihat fenomena mungkin real elektrokimia yang ada di lab, kemudian ada tadi misalnya video yang ada di elektrokimia, elektrolisis ya kalau nggak salah tadi ada transfer elektron yang dari animasi misalnya. Tetapi yang saya garis bawahi di sini adalah anak itu melihat apapun itu, whether apa itu real atau bukan, paling tidak dia ada proses berpikir bahwa di dalam sebuah gelas beker itu berlaku sebuah sistem, di mana di dalam sistem itu ada namanya komponen, komponen paling dasar, ya komponen paling dasar. Nah, komponen paling dasar misalnya adalah oh ada elektronnya di situ, ada proses transfer elektronnya di situ. Nah, ketika dia mulai berpikir, oh dia elektron, berarti dia adalah penyebab adanya sebuah perubahan. Nah, ketika dia mulai mengaktifkan kognitifnya, oh dia komponennya adalah komponen elektron, maka dia tahap berikutnya dalam berpikir sistem adalah bagaimana dia bisa mengcapture adanya interaksi antara elektron ini. Jadi ada electrostatic attraction misalnya, ada interaksi antara elektron ini misalnya dia transfer elektron itu seperti apa. Nah, ketika sudah ada di level kedua, istilah level dari sistem thinking ini dan dia bisa anak itu bisa membawa dan mengamati fenomena alam. Misalnya kalau kita buat dalam skala minor itu adalah di gelas beker tadi dan kita misalnya bisa membawa oh adanya transfer elektron juga bisa loh di alam. Nah, ini ketika mereka bisa membawa ke fenomena alam yang diamati, pengamatan observe subjek dengan menggunakan pemodelan. Kalau misalnya di sini kan saya memberikan gambaran di laut ada garam, kemudian ada apa di situ ada sistem yang sangat besar karena sistem kelautan yang saya geluti saat ini adalah kelautan. Nah, nah di dalam marin istilahnya pendidikan kemaritiman dari di situ kan sangat kompleks sebenarnya. Kalau kita drag untuk sampai ke level komponen itu kalau di kimianya adalah salah satunya adalah ada garam dan ada pengasaman laut. Nah, ini salah satu konteks yang mungkin bisa ditawarkan dalam proses pembelajaran kimia di mana kalau misalnya kita hubungkan dengan sustainability awareness, harapannya ketika mereka paham tentang konsep kimia dalam level komponen dan mereka tahu istilahnya interaksi antara komponen tersebut dan impact-nya ke dalam sebuah sistem, maka harapannya mereka memiliki at least punya knowledge-nya, barulah kemudian dia akan muncul misalnya paling tidak attitude-nya sebelum mereka akan merupakan eh, sustainability action atau beraksi seperti itu. Kalau di sistem thinking pada akhirnya titik paling tinggi adalah bagaimana mereka bisa beraksi atau melakukan sebuah terobosan seperti itu. Nah, yang kita biasanya ajarkan di anak itu kalau misalnya kita perspektif ya istilahnya di sini ya Bapak Ibu mungkin atau teman-teman yang PLP atau mahasiswa kita biasanya mengajarkan mungkin bisa dari sebuah kayak embedded atau menyeluruh. Menyeluruh di mana kita bisa menstimulasi anak untuk bisa meningkatkan scientific idea-nya tentang kimia itu antara makro, submikro dengan simbolik itu di apa ya istilahnya dikemas sedemikian rupa supaya yang kita harapkan misalnya kalau hubungannya dengan sustainability adalah sustainability awareness. Ketika mereka sudah paham secara level dasar untuk komponen dari sebuah sistem, maka insya Allah mereka akan bisa. Harapannya seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, saya tadi ini ya. Oke, dari kajian kalau misalnya di sini dari kajian perspektif.
dari perspektif kognisi. Dari kognisi, kalau misalnya kita perspektif kognisi adalah bagaimana seseorang itu berpikir. Kalau misalnya di sistem thinking, eh, level pertama yang istilahnya diharapkan dalam konteks paling kecil yaitu di konteks kelas. Di konteks kelas yaitu dalam sebuah kognisi kalau kita bandingkan, kita kan misalnya kita sebagai seorang guru atau istilahnya Bapak Ibu apa namanya mengcompare, guru mungkin memiliki pengalaman lebih lama dalam membaca at least dari konsep kimia yang akan diajarkan. Tetapi kalau misalnya dari siswa yang asumsinya adalah pertama kali dia mengenal kimia, kita harus melihat bahwa kognisi manusia secara kognisi dia ada sedikit gap atau perbedaan. Kalau misalnya dari kemis atau istilahnya Bapak Ibu yang di sini kimiawan, dari seorang kimiawan, perspektif kognisi kimiawan, oke, mereka memiliki sebuah istilahnya critical thinking, bagaimana mereka memiliki curiosity yang sangat tinggi, kemudian bahasa-bahasa atau terminologi bahasa. Taruhlah misalnya ketika Bapak Ibu mengucapkan natrium klorida, dalam pemikiran seorang kemis pasti sudah ada bayangan bahwa spasial atau pemikiran spasial natrium klorida itu adalah dia tersusun dari ion natrium, garam, natrium klorida. Pasti di dalam pemikirannya kan ada pemikiran bahwa oh ini adalah garam natrium dengan ion natrium ion dan klorin apa namanya ion klorida itu bersama-sama. Dia udah punya spatial thinkingnya, visualnya juga sudah punya. Tetapi mungkin akan sedikit berbeda ketika seorang novice atau student atau yang baru mau belajar tentang kimia. Yang ini mungkin tadi kalau Pak Wiji bilang akan ada sedikit miskonsepsi yang membuat ya istilahnya akan berimpact pada bagaimana cara cara anak cara anak untuk bisa membangun sebuah konsepnya. Ini dari perspektif perspektif kognisi untuk bagaimana seorang itu bisa berpikir level sistem. Bagaimana berpikir tentang dalam sistem atau sistem thinking ketika seorang siswa itu kalau misalnya dia berada dalam level kognisinya dia itu hanya melihat kalau oke, saya ngajarin natrium klorida, oh saya ngajarin HCl dengan NaOH, nanti kalau misalnya ini HCl dengan NaOH, oh ini ada H sama hanya akan nempel ke OH, HCl-nya akan nempel ke NaOH. Ketika dalam kognisi anak itu berpikir simbol-simbol ini adalah seperti Lego, jadi lepas lekat kayak gitu, ini nempel-nempel, dan mereka membuat sebuah senyawa yang mungkin, oh ini ya kan kayak gini terus atau statis. Nah, ini mungkin ada pengaruhnya ketika kita ingin membawa anak itu berpikir tingkat sistem atau sistem thinking untuk level dasar. Karena kalau misalnya anak tidak bisa atau istilahnya gagal dalam berpikir tingkat sistem dalam dasar, maka akan sulit juga untuk bisa membawa dalam sistem yang sangat kompleks karena penerjemahannya akan lebih lebih kompleks. Dan di sini menurut Tumai dia melihat bahwa ada komponen atom itu terpisah dari sistem. Karena kalau kita ngajarin, oh ini misalnya ada reaksi atau istilahnya persamaan reaksi. Dia ketika hanya mengcapture ini persamaan reaksi ini tidak akan ada. Taruhlah misalnya ada apa namanya korosi. Ada korosi, kita mengajarkan tentang korosi dan mereka tidak memiliki bayangan bahwa korosi yang akan terjadi misalnya ada di besi di dalam pancangnya laut atau istilahnya yang di laut itu ada beberapa ya biasanya kapal dan yang lain yang banyak sering korosi. Nah, kemudian kurang bisa melihat perubahan sistem akibat dari perubahan komponen penyusun. Nah, menurut kimiawan, istilahnya dari Tumai mengatakan bahwa oh setiap unsur kimia atau turunannya itu merupakan sistem yang dinamis. Ketika kita melihat dari
kognisi ya, kognisi dari perspektif expert itu kan mereka sudah memiliki pengalaman atau experience dan apa namanya struktur mungkin dikatakan mental model yang lebih bagus. Kemudian melihat struktur dari sistem yang dibentuk secara dinamis, interaksi strukturnya sudah sangat kompleks. Jadi PR sebagai seorang guru ya, seorang guru kimia dari kita kalau misalnya melihat dari background, kalau kita bandingkan expertnya itu adalah gurunya dan kita dari perspektif siswa dan perspektif guru. Nah, sebenarnya dari perspektif kajian pendekatan pembelajaran kimia secara umum banyak faktor ya. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau yang dulu pernah Prof. Barke menyampaikan bahwa ada ini pendekatan yang memang beliau buat di mana seorang anak itu kan apa ya belajar atau mengkonstruk konsepnya itu dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi, ada motivasinya, medianya, kemudian apa namanya bisa dipengaruhi juga oleh ide-ide atau miskonsepsi yang dibawa atau prekonsep yang dibawa seperti itu dan mempengaruhi juga bagaimana dia bisa membangun sebuah mental modelnya seperti itu. Ini adalah kajian pendekatan pembelajaran kimia yang mungkin sebagai salah satu basic yang mungkin Bapak Ibu bisa kembangkan di dalam sebuah penelitian, tapi ini masih secara umum sekali. Nah, bagaimana dengan apa namanya kajian pembelajaran kimia dari perspektif apa namanya di sini Education for Sustainable Development Goal yang dalam tadi di highlight Pak Wiji ada kalau misalnya mau di sustainable SDGs nomor ini seperti itu kan sudah ada contohnya untuk bisa dikembangkan di dalam sebuah penelitian. ESD sendiri di sini saya frame di mana sebagai sebuah payung seperti itu ya. Tapi saya tetap di sini dari perspektif saya, sistem thinking berpikir dalam sebuah sistem itu adalah sebagai bridging dari pendidikan kimia yang sifatnya di sini adalah mungkin kita banyak sekali mahasiswa yang bilang, oh kalau misalnya kimia itu bersifat abstrak. Padahal dalam realita belum tentu semua konsep kimia itu adalah abstrak. Karena kimia sendiri kan bagaimana mengartikulasikan sebuah properties atau istilahnya bagaimana seseorang itu bisa memahami materi dan strukturnya dan materi itu adalah sebuah benda nyata bukan goib seperti itu tetapi kan kita cenderungnya ke molekul terus tanpa kita bisa menjadi membuat jembatan ke sebuah konsep di mana kita itu juga bisa membawa sebuah eksperimen yang bersifat tematik di situ karena terkadang kalau kita nanti istilahnya guru ya kita di sini saya highlight adalah guru. Ketika hanya berkutat di molekul tanpa kita bisa mengkoneksikan ke sebuah tematik tertentu itu misalnya di real laboratori pun juga sebenarnya ada banyak kekurangan karena kalau misalnya sebenarnya di Western itu di laboratorium aktivitas laboratorium itu seharusnya ada sebuah proses kayak scaffolding reasoning untuk membuat alasan bagaimana ini fenomena itu terjadi. Nah, ini salah satu contohnya kalau saya di sini kimia kelautan itu seperti apa, seperti itu contohnya. Dan bisa juga kalau saat ini adalah ada proses digitalisasi. Ini perspektif dari SDGs. Nah, di sini di sistem thinking sendiri sebenarnya dari kompetensi apa namanya ketika kita mengcapture. Kalau tadi kita menggunakan pendekatan sistem thinking atau berpikir tingkat sistem, ada kita memformulasikan sebuah kompetensi atau sesuatu yang harus bisa dicapai oleh seorang anak. Jadi chemistry kompetensi. Di sini saya mencoba memformulasikan kalau kita mencoba istilahnya mengajarkan kimia dengan menggunakan pendekatan sistem thinking, maka kita bisa merumuskan kompetensi atau yang harus dicapai itu adalah misalnya salah satunya di sini adalah bagaimana chemical knowledge and problem solving. Di sini adalah kompetensi anak bagaimana dia bisa mendemonstrasikan sebuah pengetahuannya ya untuk bisa atau istilahnya menggunakan pengetahuannya untuk bisa menyelesaikan sebuah
tackle complex problem. Kemudian itu adalah sebuah, kalau di sini karena saya membuat lingkaran, lingkaran bisa kita separasikan atau istilahnya kita bedakan kapan dia bisa menyelesaikan atau istilahnya problem solving, tapi setelah dia bisa tahu bagaimana dia mengidentifikasi komponen di dalam sebuah sistem atau sistem komponen and interactions. Ketika dia sudah berada di dalam core, kalau misalnya Mahavi bilang ketika dia sudah bisa mengetahui sustainability molekular, jadi ketika bilang kalau apa namanya komponen itu adalah semacam atom atau partikel